Ada kerukunan pusat kerukunan umat beragama itu ya Pak Sekjen. Ya, itu yang baik, akan menjadi leading sektor program penguatan moderasi beragama itu ya. Ya baik, memang ini salah satu memang ini dari dulu sampai sekarang ini menjadi hal yang sangat krusial. Nah, maka penting untuk Kementerian Agama untuk semacam unit eselon 2 yang membackup kerukunan umat beragama. Maka ini disebut pusat kerukunan umat beragama. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Mr. Rush dalam program Kemenak Podcast. Sahabat religi, dalam 2 tahun atau 3 tahun belakang ini mungkin sering dengar kata moderasi beragama. Nah, memang moderasi beragama kini telah digencarkan oleh Kementerian Agama karena program moderasi beragama telah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Kementerian Agamalah yang akan mengampu menjalankan program ini. Seperti apa Kementerian Agama menjalankan program ini? Langkah-langkah real apa yang Kementerian Agama akan lakukan? Oke, bersama kita telah hadir Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nizar Ali MAG. Assalamualaikum, Prof. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sekjen ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, sekarang nih karena posisinya pandemi begini sehat menjadi sangat penting Pak Sekjen ya. Utama. Iya. Sebelumnya kami ucapkan selamat atas amanah baru Pak Sekjen. Sudah berapa lama Pak Sekjen ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama? Kami dilantik tanggal 10 Oktober 2020. Jadi 10-10-2020. Wih, angka cantik. Iya Pak Sekjen. Pak Sekjen, cerita dong ya sukacitanya menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Pak Sekjen. Ya, saya rasa ini kita bukan suka sih, karena ini bagian dari amanah. Tentu kita harus jalankan dengan sebaik-baiknya, harus dihayati betul. Kemudian kita harus betul-betul bisa memanfaatkan seluruh kekuatan potensi-potensi yang saya miliki untuk jalannya kesekretarian jenderal ini. Karena ini ke depan memang tantangannya sangat besar di era revolusi industri 4.0 dan saya rasa dalam bidang sosial kemasyarakatan juga ada tantangan yang besar yang perlu kita hadapi bersama. Baik, ya. Pak Sekjen, kita juga pengen tahu nih apa sih tugas-tugas kesekjenan yang di bawah pimpinan Bapak ini? Tugasnya ngapain, kerjaannya ngapain Pak Sekjen? Iya, baik, saya rasa kalau kita ingin melihat secara detail sebenarnya ada dalam dokumen keputusan Peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2016. Di sana dijelaskan bahwa Sekretaris Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Kemudian dari inilah Sekretaris Jenderal memiliki tugas antara lain adalah di Peraturan Menteri Agama nomor 42 2016 adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Jadi skupnya ya agak luas karena ada 7 biro yang berada di bawah struktur kesekjenan. Yang pertama adalah Biro Perencanaan. Yang merencanakan itu. Tulang punggung karena ini rohnya Kementerian Agama ya di situ karena ini ibaratnya seorang kalau kita bawa ada seorang peramal karena akan memprediksi jauh ke depan. Kan perencanaan seorang peramal. Tapi ini ya seorang futuristik lah. Jadi dia memprediksikan kira-kira kejadian apa yang terjadi yang akan datang, lalu kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan, lalu kemudian
konseksi anggaran-anggaran. Oke, Yang baik. kedua adalah Biro Kepegawaian. Ini juga penting Biro Kepegawaian. karena terkait dengan aktor-aktor yang akan menjalankan fungsi-fungsi kesekjenan. Iya Biro kan? Kepegawaian. SDM. Iya, SDM. Nah. Yang ketiga adalah Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. Ini juga penting karena ini terkait dengan aset, terkait dengan peraturan-peraturan regulasi tentang keuangan. Tukang bayar kan? Iya, gitu ya, tukang Pak Sekjen? bayar. Kan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Kemudian ada Biro Organisasi dan Tata Laksana, ini juga Oke. terkait dengan reformasi birokrasi saat ini. Penyerahan struktur, kemudian struktur-struktur yang tidak efisien perlu direformasi. Ini Oke. tugasnya sangat penting. Lalu yang kedua adalah Biro Hukum dan Kerjasama. Ini juga penting karena iya. landasan payung hukum yang menjadikan kita itu nyaman dalam melaksanakan tugas Tugas-tugas, keseharian. oke. Lalu kemudian Biro Umum ini penting karena untuk dapurnya Kementerian Agama dalam Iya, konteks ini. iya. Lalu yang terakhir adalah yang menurut saya jauh lebih penting juga Biro HDI, Iya, hubungan masyarakat, data dan informasi. Ini penting untuk Iya. bagaimana program-program itu bisa Publikasi. terpublikasi dengan baik. Kemudian data-data ini harus akurat Iya. dan seterusnya. Nah, jadi itu menurut saya itu. Tapi di luar biro itu semua juga ada dua komponen unsur pendukung pelaksanaan tugas. Masih ada Kesekjenan. dukungan. Masih ada dukungan. Oke. Itu salah satunya adalah pusat kerukunan umat beragama. Iya. Iya, ini penting karena di era ini kan gesekan-gesekan terkait dengan problem agama itu ada. Yang kedua adalah Konghucu dalam konteks ini pusat bimbingan dan pendidikan Konghucu. Jadi ini juga penting karena ini bagian dari salah satu agama yang nomor 6 yang relatif baru Baik. disahkan resmi oleh negara, maka penting untuk Baik. secara khusus. Saya dari sekian banyak itu luar biasa berarti ya tugas kesekjenan itu Iya, ya. iya. Tapi ada satu hal yang menurut saya menarik nih untuk kemudian Baik. kita bincangkan Pak Sekjen karena terkait dengan moderasi beragama Baik. ya. Tadi ada pusat kerukunan umat beragama itu ya Pak Sekjen. Ya, ya, Itu yang baik, Om. akan menjadi leading sektor program penguatan moderasi beragama itu ya. Ya baik, memang ini salah satu memang ini dari dulu sampai sekarang ini menjadi hal yang sangat krusial. Nah, maka penting untuk Kementerian Agama untuk semacam unit eselon 2 yang Baik. membackup kerukunan umat beragama. Maka ini disebut pusat kerukunan umat Pusat beragama. kerukunan. Karena ini sifatnya bisa memberikan diseminasi terkait dengan kerukunan umat beragama, kemudian koordinasi dengan pihak ketiga swasta, dengan agama-agama, masjid-masjid agama, tokoh-tokoh agama ini supaya bisa berangkulan. Berarti dalam konteks yang nanti akan berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama, aktor-aktor kerukunan itu di situ ya, di Iya, pusat betul, kerukunan di umat pusat beragama kerukunan ya. beragama ini. Nah, Ya. terkait dengan berarti leading sektornya adalah pusat kerukunan umat beragama dalam moderasi beragama. Baik. Terus apa yang akan program-program langsung yang ingin dilakukan oleh pusat kerukunan di bawah Pak Sekjen? Jadi sebenarnya core dari PKOB ini tujuannya adalah untuk mengembangkan cara pandang atau sikap dan praktek keabanan Jawa Tengah atau istilah yang lebih populer adalah wasatiyah. Ya, jadi karena ada ekstrim, ada liberal, maka ini harus ada jalan tengah yang bisa menghubungkan, mensinergikan, memadukan antara dua katup yang saling bertolak belakang dalam konteks ini. Jadi tujuannya di situ, maka menjadi menurut saya sangat penting. Kemudian yang kedua juga adalah membangun perdamaian di kalangan umat beragama yang dulu mungkin ada trilogi kerukunan umat beragama. Trilogi, apa itu Pak Sekjen? Satu kerukunan internal umat beragama, Intra umat beragama, Oke. kedua ada antar umat beragama. antar umat beragama. Kerukunan umat beragama dengan pemerintah dalam konteks ini. Itu trilogi kerukunan beragama. Ini bagian dari salah satu tugas dari PKOB. Lalu yang berikutnya adalah karena ini sifatnya kerukunan tentu harus menghargai kemajmukan dalam konteks ini, pluralitas dalam konteks ini, dan juga harus menghargai harkat dan martabat kemanusiaan ya, dari perspektif tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, dan juga menjunjung tinggi keadaban, kemuliaan dalam konteks ini, memposisikan, memanusiakan manusia dalam konteks ini. Kemudian juga tugas yang utama adalah ya memajukan kehidupan umat manusia
yang diwujudkan dalam sikap hidup beragama yang adil, toleran, kemudian menyayangi sesamanya, kemudian tidak diskriminatif, dan yang terakhir adalah menghormati keanekaragaman. Itu berarti program moderasi beragama itu tadi yang Pak Sekjen jelaskan dalam konteks itu ya? ini. Pak Sekjen tadi panjang itu, wasatiyah dan macam-macam. Kalau kita pengen dapat penjelasan yang lebih simpel gitu Pak Sekjen, moderasi beragama itu sebenarnya apa Pak Sekjen? Iya tadi secara konteks adalah sebenarnya kalau dirumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat yaitu mengambil jalan tengah antara dua kutub yang saling bertentangan. Jadi kalau dalam agama itu kan mungkin ada pendapat yang sangat keras, ada pendapat yang sangat longgar. Nah ini bisa memadukan antara dua hal ini supaya ada apa? Ada kelonggaran, ada elastisitas dalam. Berarti moderasi beragama itu adalah sikap jalan tengah. Ya, jalan tengah. Itu Enggak kuncinya wasatiyah. ke kiri, enggak belok ke kanan gitu ya. Gitu. Nah Pak Sekjen, untuk siapa yang nanti kemudian bertugas tuh Pak Sekjen untuk mengawal cerita moderasi beragama itu? Aktor-aktor yang akan terlibat. Tentu aktor utama di lingkungan kita, ASN kita, Kementerian Agama. Karena leading sektornya kan Kementerian Agama. Ya termasuk di situ ada penyuluh agama, kemudian guru dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi core utamanya sebenarnya adalah seluruh jajaran ASN Kementerian Agama. Itu aktor utamanya. Lalu di luar itu juga kita berdayakan ada tokoh-tokoh agama, majelis agama yang tidak kalah pentingnya. Aktor kerukunan itu strategis itu dalam konteks kerukunan itu. Karena tidak bisa dipungkiri kita tidak bisa berjalan sendirian tanpa melibatkan seluruh elemen tokoh-tokoh agama dan majelis agama. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa berarti ya. Ya Pak Sekjen, terhadap aktor-aktor kerukunan ini apa yang akan dilakukan Pak Sekjen terhadap mereka ini? Ya tentu yang pertama adalah koordinasi dan konsolidasi dalam konteks ini. Koordinasi menjadi kata kunci, konsolidasi juga sangat penting dalam bagian untuk menciptakan sebuah kerumunan, kedamaian, toleran dan sebagainya dalam konteks. Jadi sehingga nanti bisa kita mendapat sebuah kesepahaman atau kesepakatan atau konsensus terkait dengan kerukunan. Jadi terhadap aktor-aktor ini akan ada dilakukan program penguatan gitu ya? Konsolidasi, koordinasi, dialog antar umat beragama, banyaklah kira-kira itu. Luar biasa berarti Pak Sekjen. Berarti ada aktor-aktor kerukunan yang terlibat di dalam cerita moderasi beragama ini, dan mereka akan diberikan penguatan gitu ya Pak Sekjen ya. Seperti mungkin contoh yang paling ringan saja mungkin ya. Misalkan ada kemah lintas agama untuk para siswa. Itu kan menjadi sangat menarik. Jadi, Kementerian Agama punya program seperti itu. Jadi untuk kemudian dulu yang kita saksikan bersama gerak jalan kerukunan. Ingat kan? Itu core sebenarnya. Itu bagian dari sebuah konsolidasi dan koordinasi dalam konteks ini. Jadi juga tentu yang terpenting kita harus mengkonsolidasikan, koordinasikan seluruh aktor strategis itu. Harus ada satu leading sektor yang harus ada. Maka kita bentuk namanya Pokja Moderasi Beragama. Ada yang mengelola juga. Karena nanti kalau ASN tugas saya ini tidak dalam konteks itu. Kan harus dimobilisasi dalam sebuah lembaga ataupun namanya Pokja, kelompok kerja yang bisa mengkonsolidasikan semua hal ini. Maka kita bentuk namanya Pokja Moderasi Beragama. Terus terkait dengan kerukunan beragama itu saya juga sempat cari-cari informasi itu Pak Sekjen. Ada yang namanya peraturan bersama Menteri Agama itu. Nah itu juga nomor 8 dan 9 ya. 9 dan 8 ya. Itu gimana statusnya sekarang Pak Sekjen itu? Jadi gini, kalau kita melihat ini kan bagian dari peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Dalam Negeri, Ya, yang namanya peraturan bersama itu dari segi perundang-undangan tidak punya kekuatan hukum yang kuat. Hierarki hukum tidak masuk dalam sebuah hierarki hukum. Karena itu kita pandang ini tidak cukup kuat untuk memberikan landasan penguatan dari sisi pemberdayaan
itu tadi Grup tokoh-tokoh oke. agama, Aktor-aktor kerukunan tadi itu strategis ya? kerukunan agama. Maka kita ingin menaikkan dari PM peraturan bersama menteri nomor 9 dan 8 itu menjadi semacam Kepres. Karena Kepres ada dalam hierarki perundang-undangan. Ini adalah bukti keseriusan Kementerian Agama untuk menjalankan penguatan program moderasi beragama itu ya Pak Sekjen. Jadi di situ sebenarnya sih secara substansi bagus. Cuman landasan payung hukumnya itu tidak masuk dalam nomenklatur hierarki perundang-undangan. Karena itu peraturan bersama Menteri 9 dan 8 ini tahun 2006 ini yang secara substansi sebenarnya adalah kita ingin memberikan penguatan kepada 3 hal. Satu adalah peran kepala daerah. Di dalam peraturan bersama itu ada mengatur juga peran kepala daerah. Peran pemerintah daerah dalam konteks kerukunan beragama. Karena tidak bisa pungkiri terjadinya sebuah relasi hubungan keagamaan itu pasti menempati wilayah tertentu. Dan itu menjadi kuasa kewenangan. Ini kita ingin memberikan penguatan dalam konteks peran pemerintah daerah dalam konteks kerukunan beragama. Lalu yang kedua adalah kita punya ini semacam kepanjangan forum-forum tokoh agama yang disebut dengan Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama. FKUB. FKUB ini dibentuk di seluruh provinsi dan di seluruh kabupaten kota. Sudah ada itu hari ini. Sudah ada, maka ini tapi sebenarnya di situ ada, tapi kita ingin memberikan penguatan yang lebih kuat lah dari segi hukum supaya ini bisa dijadikan acuan kita semua dalam bertindak dalam konteks ini. Itu menaikkan dari peraturan bersama menteri. Karena FKUB ini sebagai mitra kita, PKUB. PKUB. Tapi itu bukan ASN isinya, Pak. Bukan. Itu isinya tokoh, itu siapa? Iya, aktor tadi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, majelis agama masuk di situ, semua agama masuk di situ. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan biasanya kalau soal kerukunan umat beragama biasanya yang paling sensitif adalah pendirian rumah ibadah. Diatur juga di PBM. Diatur di peraturan itu. Maka ini ingin memberikan landasan payung hukum yang kuat, menaikkan peraturan bersama menteri ini dari peraturan PBM menjadi Perpres gitu ya. Kepres lah paling tidak, keputusan presiden yang secara hierarki hukum punya kekuatan. Baik. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.